Pak Andi Santoso sebagai marbot marbot ya, dari pemelihara pemelihara dan pengurus hutan, ya. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke, apa kabar sahabat Odoy semuanya? Mudah-mudahan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat sahabat yang baru gabung di channelnya Kang Odoy, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga yang masih tetap setia bersama Kang Odoy ucapkan terima kasih. Tetap setia bergabung bersama Kang Odoy Channel. Oke sahabat, memenuhi request seorang viewer Kang Odoy yang ingin dibukakan tentang mengulas tentang cerita asal mula masuknya warga keturunan Tionghoa ke daerah Losari. Untuk itu pagi hari ini Kang Odoy berada di Losari dan menemui seseorang, dan inilah kita sejenak berbincang-bincang dengan Pak Adi Santoso, salah satu pemelihara kelenteng Hok Tek Cheng Sin yang berada di Losari, Brebes. Oke sahabat, untuk berikutnya bagaimana hasil penyelusuran Kang Odoy mengenai asal mula masuknya warga keturunan Tionghoa ke Losari. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke sahabat, Indonesia yang memiliki kemajemukan sejak dari dulu, maka di antara kebudayaan termasuk budaya, tradisi, dan bahasa di Indonesia juga banyak diakibatkan terjadinya percampuran atau akulturasi budaya, termasuk dari budaya Tionghoa. Seperti yang kita tahu, budaya Tionghoa masuk ke Indonesia ini sudah sejak dari dulu, semenjak abad ke-14. Nah, menurut cerita Pak Andi Santoso, pemelihara kelenteng Hok Tek Cheng Sin yang berada di Losari, Brebes, setelah perbincangan Kang Odoy dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya yang namanya masyarakat atau komunitas masyarakat Tiongkok di Indonesia ini sudah semenjak abad ke-14. Itu pun diperkirakan karena pada abad ke-14 tersebut di Tiongkok terjadi pergolakan. Nah, di dalam pergolakan tersebut banyak penduduk Tiongkok yang keluar, istilahnya mencari aman, istilahnya ya, keluar berlayar mencari kehidupan masing-masing, termasuk ke beberapa negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Dan salah satu bukti eksistensinya mereka, komunitas masyarakat Tionghoa di Indonesia ini banyak terdapat beberapa istilahnya rumpun ya. Nah sahabat, kebanyakan orang-orang Tionghoa atau Tiongkok yang berasal dari negeri Tiongkok ini, mereka ini kebanyakan berasal dari provinsi Fujian, ada juga dari provinsi Guangdong. Nah, masyarakat Tionghoa di Indonesia ini juga terdiri dari beberapa suku. Ada suku Hokkien, ada suku Hakka, ada suku Teocin, dan ada juga suku Kanton yang berdatangan ke Indonesia. Nah, kedatangan masyarakat Tiongkok di Indonesia ini sebetulnya semenjak pada abad ke-16 pun sudah ada. Makanya adanya akulturasi budaya, termasuk adanya pernikahan antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang pribumi. Ini dikarenakan konon menurut penuturan Pak Andi Santoso, karena masyarakat Tionghoa ini ketika keluar dari Tiongkok sana, ini kebanyakan laki-laki yang selamat sampai ke daratan, sampai singgah ke Indonesia atau ke negara-negara lain. Kenapa? Karena konon katanya
menyeberangi lautan dengan menggunakan alat seadanya, bukan berlayar menggunakan kapal layar, tapi menggunakan kayu yang dibuatkan menjadi rakit, akhirnya terombang-ambing dan mendarat. Dan di antaranya kebanyakan yang selamat yang sampai mendarat ini adalah orang dari laki-lakinya, sementara kebanyakan dari kaum perempuannya banyak yang meninggal di tengah lautan, sahabat. Nah, sementara kedatangan masyarakat Tiongkok di Losari ini konon berawal dari waktu huru-hara terjadi di Batavia pada tahun 1740. Nah, kemudian mereka bermigrasi termasuk ke daerah Losari. Mereka banyak yang mendiami tempat-tempat strategis seperti tempat-tempat yang berada di pinggir kali atau sungai Cisanggarung. Nah, bukti eksistensi mereka berada di Losari ini banyak pengusaha-pengusaha Cina. Nah, ini sahabat, ini di prasasti ini tertulis tahun 1899. Berarti sebelum tahun 1899 pun warga keturunan Tionghoa sudah banyak yang bermigrasi ke daerah Losari, terutama Losari Jawa Tengah. Terbukti di sana banyak ada perkampungan pecinan, ini sekitar sebelah timur Sungai Cisanggarung, sahabat. Juga eksistensi mereka dengan adanya sebuah bangunan kelenteng yang berdiri berdampingan dengan sebuah wihara yang berada di Losari, dan juga adanya beberapa bong makam Cina yang berada di 5 wilayah daerah Losari, Tanjung, Kelampok, Brebes, Jatibarang juga. Nah, maka dari itu sahabat, keberadaan masyarakat Tionghoa datang ke Losari ini diperkirakan masuk pada abad ke-17 setelah terjadinya huru-hara yang terjadi di Batavia. Diakibatkan huru-hara tersebut, kemudian banyak masyarakat Tionghoa yang dari Batavia atau dari Jakarta bermigrasi ke daerah Cirebon, termasuk ke daerah Losari. Jadi itu sahabat, dapat disimpulkan berarti kedatangan masyarakat Tionghoa datang ke Losari ini sekitar abad ke-17 atau sekitar tahun 1740. Itu yang disampaikan oleh Bapak Andi Santoso, pemelihara kelenteng Hok Tek Cheng Sin yang berada di Losari. Oke, itu aja sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya dapat Kang Odoy sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena keterbatasan Kang Odoy. Inilah yang dapat Kang Odoy sampaikan, bahwa kedatangan masyarakat Tionghoa datang ke wilayah Losari ini sekitar tahun 1740-an. Terima kasih, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.